Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Ananda Suryani dengan NPM 2001031031035 dari program studi PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang, getaran, dan bunyi. Gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Gelombang dapat muncul dan dihantarkan pada berbagai media atau benda mulai dari permukaan air, bunyi, cahaya, hingga gempa. Gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikel mediumnya tegak lurus terhadap arah gelombang. Contohnya adalah gelombang atau getaran yang muncul pada tali yang bergoyang. Maka, bentuk gelombang transversal menyerupai perbukitan atau lembah, seperti contoh berikut ini. Yang kedua yaitu gelombang longitudinal, merupakan gelombang yang arah getar partikel mediumnya sejajar atau berhimpitan dengan arah rambatan. Salah satu contoh gelombang longitudinal yakni gelombang bunyi. Gelombang longitudinal berbentuk mirip pegas seperti berikut ini. Terdapat beberapa bagian pada gelombang longitudinal yang digunakan untuk mengidentifikasi gelombang tersebut, yaitu rapatan, merupakan daerah di sepanjang gelombang yang memiliki rapatan atau tekanan molekul yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu renggangan, daerah di sepanjang gelombang yang memiliki rapatan atau tekanan molekul yang lebih rendah. Dan terakhir yaitu panjang satu gelombang, merupakan jarak antara dua rapatan atau antara dua renggangan yang saling berdekatan. Selanjutnya yaitu getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik kesetimbangan. Satu getaran adalah gerak dari satu titik kembali ke titik awal. Getaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu getaran bebas, yang merupakan getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri lalu dibiarkan bergerak secara bebas. Yang kedua yaitu getaran paksa, merupakan suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem, misalnya gempa bumi. Yang terakhir adalah bunyi. Bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium saat merambat. Bunyi juga termasuk gelombang longitudinal karena arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Syarat terjadinya bunyi adalah ada sumber bunyi, ada medium, dan ada penerima bunyi yang berada di jangkauan gelombang bunyi. Sebutan berdasarkan frekuensi bunyi yaitu infrasonik, gelombang bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang kedua yaitu audiosonik, gelombang bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi ini dapat didengar oleh manusia. Dan terakhir yaitu ultrasonik, gelombang bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi ini ialah anjing dan kelelawar. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.